Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala imamil anbiya wa asyrafil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Fuad Zarqawi selaku host pada pertemuan kali ini, anak-anakku semuanya, peserta didik santri kelas 7 MTS NU TBS Kudus. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi nahwu yang mana sudah sampai pada bab al-mu'rab wal mabni. Bisa dibuka di halaman 6 ya, di kitabnya di halaman 6. Sebelum kita awali, mari kita membaca surat Al-Fatihah bersama-sama. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat serta barokah. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Bisirul Fatihah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi fid dharaini amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ismu minhu mu'rabun wa mabni li syabahim minal hurufi mudni kasyabahil wad'i fi ismai jitana wal ma'nawi fi mata wa fi huna wa kaniyabatin anil fi'li bila ta'athurin wa kaftiqarin usila wa mu'rabul asma'i ma qad salima min syabahil harfi ka ardin wa suma. Al-mu'rabu wal mabni utawi iki iku bab ing dalem nerangake mu'rab lan mabni. Wal ismu utawi isim. Wal ismu utawi isim iku minhu. Iku minhu iku setengah sangking isim. Iku minhu iku setengah sangking isim mu'rabun utawi mu'rab. Wa mabniyun lan mabni. Wa mabniyun lan mabni li syabahin. Li syabahin. Li syabahin krono serupa. Li syabahin krono serupa mudniyin li syabahin krono serupa mudniyin kang parek-parek minal hurufi saking pira-pira huruf. Li syabahin krono serupa mudniyin kang parek-parek minal hurufi saking pira-pira huruf. Kasyabahi ai dzalika kasyabahi, dzalika utawi mengkono-mengkono iku kasyabahi kaya serupa. Iku kasyabahi kaya serupa al-wad'i kang bangsa asal sumelehe. Al-wad'i kang bangsa asal sumelehe fismai jitana. Fismai jitana ing dalem isim lorone lafal jitana. Fismai jitana ing dalem isim lorone lafal jitana. Fismai jitana ing dalem isim lorone lafal jitana.
Wal maknawiyyi lan kang bangsa makna. Wal maknawiyyi lan kang bangsa makna, serupa bangsa makna nggih maksudnya niku. Fi mata ing dalem lafal mata. Fi mata ing dalem lafal mata, wa fi huna lan ing dalem lafal huna. Wakaniya batin. Wakaniya batin lan kaya gantine isim. Wakaniya batin lan kaya gantine isim anil fi'li saking fi'il. Wakaniya batin lan kaya gantine isim anil fi'li saking fi'il. Bila ta'athurin. Bila ta'athurin kelawan tanpa nerima labete ngamal. Bila ta'athurin kelawan tanpa nerima labete ngamal. Bila ta'athurin kelawan tanpa nerima labete ngamal. Wakaf tiqorin. Wakaf tiqorin lan kaya butuhe isim marang kalimat liyane. Wakaf tiqorin lan kaya butuhe isim marang kalimat liyane. Wakaf tiqorin lan kaya butuhe isim marang kalimat liyane. Usila. Usila kang den asalake apa iftiqor. Usila kang den asalake apa iftiqor. Usila kang den asalake apa iftiqor. Wa mu'rabul asma'i utawi pira-pira isim kang mu'rab. Wa mu'rabul asma'i utawi pira-pira isim kang mu'rab. Ikuma isim. Ikuma isim qad salima. Qad salima kang selamat apa ma. Qad salima kang teman-teman selamat apa ma. Qad salima kang teman-teman selamat apa ma. Min syabahil harfi. Min syabahil harfi saking serupane kalimat huruf. Min syabahil harfi saking serupane kalimat huruf. Min syabahil harfi saking serupane kalimat huruf. Ka ardin kaya lafal ardun. Ka ardin kaya lafal ardun. Wasuma lan lafal suma. Wasuma lan lafal suman. Setelah pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari tentang bab kalam, selanjutnya kali ini kita membahas tentang mu'rab dan mabni. Perlu diketahui bahwasanya kalimah isim itu terbagi dalam dua macam atau dua jenis. Yang pertama itu isim mu'rab, yang kedua adalah isim mabni. Jadi ada isim mu'rab dan isim mabni. Nah, apa itu isim mu'rab? Isim mu'rab adalah, kalau di kitab ada isim yang tidak menyerupai kalimah huruf. Isim yang tidak menyerupai kalimah huruf, saya tambahi dan akhirnya bisa berubah. Isim yang tidak menyerupai kalimah huruf dan akhirnya bisa berubah. Contohnya seperti lafal ardun. Ardun artinya bumi. Itu bisa dibaca ardon, bisa dibaca ardin. Nah, jadi kalimat huruf akhirnya, harokatnya itu bisa berubah. Bisa ardun, bisa ardon, bisa ardin. Kemudian ada lafal masjidun. Masjidun, masjid ya. Masjidun itu bisa masjidun, masjidan, masjidin. Ada lagi lafal faslun.
Faslun juga bisa berubah menjadi faslun, faslan, dan faslin. Nah, itu termasuk mu'rab, yakni isim yang tidak menyerupai kalimat huruf dan akhirnya bisa berubah. Nah, selanjutnya ini adalah isim mabni. Yang kedua adalah isim mabni, sebaliknya. Nah, jadi berkebalikan dengan isim mu'rab. Kalau isim mabni adalah isim yang menyerupai kalimat huruf dan akhirnya tidak bisa berubah. Isim yang menyerupai kalimat huruf dan akhirnya tidak bisa berubah. Seperti contoh lafal na. Kalau di bait ada fismaiji tana, kasyabahil wad'i fismaiji tana. Nah, lafal na itu tidak bisa berubah. Ora iso dadi nu, gak iso. Berikutnya ada man. Man juga akan tetap menjadi man, tidak akan berubah menjadi mana gitu, atau manu, tidak akan bisa berubah gitu. Kemudian hadza, lafal hadza juga akhirnya tidak akan bisa berubah. Hadza. Jadi ora bakal dadi hadu niku mboten. Hadza, tetap dia. Yang terakhir adalah contohnya lafal alladzi. Alladzi juga sama, tidak menjadi alladhiya atau alladhiyu, alladhiyi mboten, tapi alladzi disukun belakangnya. Tuh, itu contoh-contoh isim mabni, isim yang menyerupai kalimat huruf dan akhirnya tidak bisa berubah. Nah, sebagai catatan keserupaan ini, karena ini bahasanya kan isim yang tidak menyerupai dengan isim yang menyerupai. Nah, keserupaan ini disebut dengan syibeh, syibeh, kasyabahil syibeh. Syibeh niki keserupaan artinya. Nah, selanjutnya tentang isim mabni. Nah, isim mu'rab nanti penjelasannya nanti di belakang ada keterangan tentang isim mu'rab. Nah, sekarang kita membahas isim mabni dulu. Isim mabni terbagi ke dalam 4 syibeh. Kalau dalam bukunya di situ langsung disebutkan 6 jenis isim mabni. Nah, ini tak walik ya. Saya balik dari syibehnya dulu. Isim mabni terbagi dalam 4 syibeh. Yang pertama syibeh wad'i. Syibeh wad'i. Di buku tidak ada keterangannya. Mungkin nanti bisa di screenshot atau gimana itu. Syibeh wad'i adalah serupanya isim dengan huruf dalam jumlah hurufnya. Serupanya isim dengan huruf dalam jumlah hurufnya. Biasanya kalimat huruf itu jumlahnya itu 1 huruf atau 2 huruf biasanya. Ada juga yang 3 huruf juga ada, tapi kebanyakan itu 1 atau 2 huruf. Nah, ini seolah-olah isim yang berupa 1 atau 2 huruf itu seperti serupa dengan huruf. Sering dianggap serupa dengan huruf. Tapi ini isim, maka disebut syibeh wad'i. Syibeh wad'i karena isimnya ini serupa dengan huruf di dalam jumlah hurufnya. Biasanya 1 atau 2 huruf. Contohnya yakni isim domir. Nah, isim domir yang dimana itu biasanya menjadi domir fa'il. Kalau pernah belajar sorof yang sampai bab tasrif lugawi, biasanya ada fa'alta, fa'alti, fa'altuma, fa'altum. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna. Nah, lafal ta, ti, tu, na. Nah, ini yang di belakang itu termasuk syibeh wad'i. Termasuk contoh syibeh wad'i. Karena itu dianggap serupa dengan huruf. Serupa itu tapi bukan huruf karena serupa saja. Isim yang serupa dengan huruf. Hukumnya nopo? Tetap isim. Tetap isim. Serupanya karena jumlah hurufnya sedikit. Kalau di contoh sebelumnya yang mu'rab kan di contoh sebelumnya yang mu'rab ini kan contohnya lafal ardun dan lafal suma.
Nah, lafal ardun, lafal suma ini kan 3 huruf. Ardun 3 huruf, masjidun ini ada 4 huruf, faslun juga ada 3 huruf. Nah, ini. Sedangkan kalau di sini ini cuma 1 huruf. Nah, jadi seolah-olah seperti apa namanya, huruf biasa atau kalimah huruf ya. Seperti wa ya. Waw atof itu kan cuma juga 1 huruf, tapi di sini 1 hurufnya dia tetap berupa isim. Itu isim domir yang masuk dalam kategori syibeh wad'i. Nah, yang kedua ini adalah syibeh maknawi. Syibeh maknawi adalah serupanya isim dengan huruf dalam maknanya. Maknanya seolah-olah serupa dengan huruf. Contohnya apa? Ada 3 macam isim yang dianggap syibeh maknawi, serupa dengan huruf di dalam maknanya. Yang pertama adalah isim istifham, seperti dalam contoh man. Kalau dalam kitab itu ada man robbuka, nomor 3 itu man robbuka. Nah, man itu bermakna sama dengan huruf istifham. Bermakna sama dengan huruf istifham. Maknanya seperti huruf istifham, tapi itu berupa isim istifham. Isim kan mangke saged ditarkib. Man iku sapa robbuka utawi pangeran sira, kan ngoten. Jadi bisa ditarkib. Kalau huruf itu tidak akan bisa ditarkib nanti kalau huruf. Karena itu isim maka dia bisa ditarkib. Serupanya isim dengan huruf dalam maknanya ini yang pertama adalah isim istifham seperti contoh man robbuka. Nah, itu man itu termasuk syibeh maknawi. Man itu termasuk syibeh maknawi. Nah, yang kedua ini isim syarat. Isim syarat ini juga contohnya man. Isim syarat ini biasanya kalau dalam bahasa Indonesia itu disebut jika atau barang siapa. Contohnya seperti dalam nomor 2 di kitab isim syarat man jadda wajada. Siapa bersungguh-sungguh maka akan berhasil atau bertemu hasilnya. Man jadda wajada. Man ini menjadi isim syarat yang termasuk dalam syibeh maknawi karena serupa dengan huruf dalam maknanya. Lafal man, tapi di sini man ini berupa isim syarat. Isim nggih, man teng mriki. Isim syarat, jelas. Contoh yang ketiga dalam syibeh maknawi adalah isim isyarah. Isim isyarah ini termasuk syibeh maknawi. Nah, karena seperti menyerupai huruf di dalam maknanya. Contohnya lafal hadza. Dalam contoh kitab nomor 4 isim isyarah hadza akhi. Bermakna khusus yang sama dengan al, huruf al. Ini saudaraku, hadza akhi, ini saudaraku. Kalau di kitab seperti al-akh, koyok ono ale, saudara, sudah tertentu, sudah khusus dijelaskan. Makanya masalah khusus umum nanti ada dalam pembahasan nakiroh dan makrifat nanti. Selanjutnya syibeh yang ketiga adalah syibeh niyabah. Syibeh niyabah adalah serupanya isim dengan huruf di dalam bisa beramal atau tidak. Bisa beramal atau tidak. Jadi syibeh niyabah ini aslinya nek lengkape nggih, syibeh niyabah anil fi'li. Serupa isim dengan huruf di dalam bisa beramal atau tidak. Jadi kadang itu bisa beramal seperti fi'il. Maka dari sini contohnya adalah berupa isim fi'il. Kemarin pasti sudah belajar tentang isim fi'il. Dalam bait ke-14 ada wal amru illam yakulin nuni mahal fihi huwasmun nahwusoh wahayyahal. Nah, itu isim fi'il yang amalnya itu seperti fi'il amar. Contohnya lafal soh. Di situ ada nomor 5 dalam kitab isim fi'il contohnya soh itu maknanya seperti uskut. Nah, uskut diamlah. Soh diamlah. Nek soh pitik ini kan gusah ya.
gusah pitik, soh niku gusah, tapi mboten ngakon meneng. Nah iki soh dalam bahasa Arab artinya diamlah, uskut, diamlah. Jadi seperti isim yang seperti fiil amalnya, maka disebut isim fiil karena dia beramal seperti fiil lafal soh ini. Selanjutnya yang keempat adalah syibeh iftikor. Pembagian yang keempat adalah syibeh iftikor, yakni serupanya isim dengan huruf dalam tidak punya arti yang sempurna kecuali digabung dengan kalimat lain. Jadi syibeh iftikor ini dia dianggap mirip dengan huruf. Karena apa? Dia tidak akan punya arti yang sempurna kecuali jika disambungkan dengan kalimat lain. Jadi ini ora disambung no, ya akhirnya ora maham no, ora sempurna kalimatnya. Contohnya di sini adalah isim mausul. Isim mausul alladzi. Nek cara bahasa Indonesia nggih yang ngomong-ngomong yang apa kan? Yang rajin apa yang pandai atau yang sukses atau apa? Nah, kan nggak jelas yangnya. Itu. Makanya harus dijelaskan di belakangnya. Alladzi apa? Kan? Alladzi kholaqo. Kalau dalam kitab contohnya alladzi kholaqo, yang menciptakan. Nah, jelas. Nek alladzi tok yang apa? Enggak jelas, yang cuma yang tok, mboten sayang, mboten. Nggih. Yang ini yang kalimat kata sifat nggih, seperti sifat Nah, Allahul ladzi khalaqo. Allah yang menciptakan. Mau nyebut yang tok, yang apa? Yang disifati siapa, sifatnya apa, kan ngoten. Ngira niku. Makanya disambung itu isim mausul ya. Dia menyambungkan. Alladzi khalaqa, contohnya di situ membutuhkan lafadz lain. Nah, maka dia dianggap seperti kalimat huruf. Jadi huruf itu pun kalimat huruf nanti ada penjelasannya di belakang, itu pun dia tidak akan sempurna kecuali digabung dengan kalimat lain. Ngoten, seperti waw atof wa yang artinya dan. Nah, ngojo ngomong wa dan lah artinya apa? Maksudnya piye kok angger wa kan ngoten. Ngira utawa nyebut an niki apa kok angger an tok ngono. An dari kira huruf jer atau min. Juga ana wong ngomong min. Maksudnya min dari mana? Kan nggak jelas ngoten. Dia membutuhkan kalimat lain. Nah, lafal alladzi ini dianggap seperti huruf karena dia tidak akan sempurna kecuali jika digabung atau disambung dengan kalimat lain. Itu. Nah, berikutnya wa fi'lu amrin wa mudhiyin buniya wa a'rabu mudhari'an in ariya min nuni tauqitin mubasyirin wa min nuni inatsin kaya ru'na manfutin. Wa fi'lu amrin utawi fi'il amar. Wa fi'lu amrin utawi fi'il amar wa mudhiyin lan fi'il madhi. Iku bunia den mabniake apa fi'il amar lan madhi. Iku bunia den mabniake apa amar lan madhi. Wa a'rabu lan mu'rabake sapa ulama. Wa a'rabu lan mu'rabake sapa ulama mudhari'an. Mudhari'an ing fi'il mudhari'. Mudhari'an ing fi'il mudhari'. In arya lamun sepi apa mudhari'. In arya lamun sepi apa mudhari'. Pendek nggih ane niku salah ketik nggih. In arya lamun sepi apa mudhari'. Sepi saking napa? Min nuni taukidin. Min nuni taukidin saking nun taukid. Mubasyirin kang ketemu. Mubasyirin kang ketemu. Wa min nuni inatsin lan saking nun jamak inas. Wa min nuni inatsin saking nun jamak inas kaya ru'na kaya lafal ya ru'na.
Kayarukna man futina, kaya lafal yarukna man futin. Nah, materi berikutnya adalah tentang kalimah fi'il. Yang pertama ini fi'il dibagi menjadi dua, okay? Yang fi'il dibagi menjadi dua, yang pertama adalah fi'il mabni, yang kedua adalah fi'il mu'rab. Nah, fi'il mabni ini terbagi menjadi dua. Fi'il mabni terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah fi'il madi, yang kedua fi'il amar. Fi'il madi itu apa? Fi'il kata kerja yang menunjukkan masa lampau atau sudah lewat, sudah terjadi. Seperti contoh apa? Sudah makan, sudah minum, ya, sudah tidur, sudah belajar, sudah sholat. Nah, sudah semua, sudah lampau, sudah terlewati semua. Itu disebut fi'il madi. Nah, fi'il madi ini dianggap mabni, nah, seperti keterangan awal, mabni itu tidak bisa berubah huruf akhirnya. Nah, di sini fi'il madi akhirnya, harokat akhirnya itu berupa fathah. Harokat akhirnya berupa fathah, kecuali bertemu tak fa'il, maka harokat akhirnya nanti menjadi sukun atau wawu jamak, maka harokat akhirnya berubah menjadi dhammah. Contohnya seperti lafal nasoro, ya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, kan ngoten. Nah, lafal nasoro ini harokat akhirnya apa? Wajib fathah, ya, karena dia mabniun alal fathi. Nah, sedangkan apabila dia bertemu dengan tak fa'il, maka harus sukun. Nah, harokat akhirnya tadi apa? Ro, ya, fathah. Maka ketika dia bertemu tak fa'il, maka huruf ro ini harus sukun. Kalau lafal fa'ala ya berarti lamnya yang disukun. Contohnya nasorta. Nah, nasorta ini ro-nya disukun. Nasorta. Karena apa namanya? Fi'il madi ini bertemu dengan tak fa'il menjadi nasorta, nasorti, nasortu, nasorna. Nah, itu dia menjadi mabni sukun. Selanjutnya adalah wawu jamak. Jika dia bertemu wawu jamak, maka akhirnya harus berubah menjadi dhammah, menjadi nasoru. Nah, ini wawunya wawu jamak, maka roknya harus di dhammah. Nek nasoro kan abot kira. Nah, lebih enteng kalau membaca dengan nasoru. Nah, itu. Jadi nasoro ini aslinya fi'il madi, dia mabni fathah. Kalau dia bertemu tak fa'il, maka dia sukun menjadi nasorta. Kalau dia bertemu wawu jamak, dia berubah harokatnya menjadi dhammah, mabni dhom, jadi nasoru. Selanjutnya yang kedua dalam keterangan fi'il mabni adalah fi'il amar. Fi'il amar ini akhirnya berupa sukun, ya. Kecuali berupa huruf ilat, maka wajib membuang huruf ilat. Nah, kalau dalam kitab di sini disebutkan fi'il amar niki contohnya idrib, okay. Fi'il amar contohnya idrib. Kalau di sini saya beri contoh unsur. Unsur akhirnya berupa sukun, mabniun ala sukun, mabni sukun. Idrib juga mabni sukun. Iftah juga mabni sukun. Nah, karena jika berupa huruf ilat, maka membuang huruf ilatnya seperti lafal irmi, ijri, ugzu. Nah, niku aslinya irmi, belakangnya ini ada ya. Roma yarmi, irmi, yaknya dibuang karena itu dianggap huruf elat. Huruf elat niku napa, Pak? Huruf elat niku alif, ya, wawu, ayu. Nah, niku. Mem ya nih, yaknya ketika dia menjadi fi'il amar maka yaknya dibuang. Irmi pendek, nggih. Mboten irmi panjang mboten. Seperti ijri, jaro yajri. Itu pun belakangnya aslinya ada yaknya. Cuman yaknya juga dibuang karena berupa huruf ilat asli. Jadi bukan dibaca ijri panjang buatan, tapi ijri pendek, yaknya hilang. Yang terakhir ini uzu, goza ya uzu. Nah, belakangnya ada wawu, uzu. Nah, tapi karena dia berupa amar, maka wawunya dibuang atau dihilangkan. Dibuang kotakon, dibuang kemana, Pak? Nah, dihilangkan wawunya. Maka apa? Yang terlihat hanya lafal uzu saja, karena dia membuang huruf elat
Karena apa? Karena berupa fi'il amar. Nah, selanjutnya kalimat fi'il yang kedua ini adalah kalimat mu'rob, fi'il mu'rob. Fi'il mu'rob hanya terjadi pada fi'il mudhari' saja. Dalam kitab bisa dibaca fi'il mudhari' hukumnya mu'rob ketika tidak bertemu nun taukid mubasyir, ya, atau nun jamak inas. Nah, di sini hukumnya fi'il mudhari' adalah mu'rob, akhirnya bisa berubah, huruf akhirnya bisa berubah, kecuali jika bertemu nun taukid atau nun jamak inas, maka dia menjadi mabni. Nah, ini perlu diperhatikan, ketika dia bertemu dengan nun taukid atau nun jamak inas, maka dia menjadi mabni fi'il mudhari'nya. Contohnya seperti lafal yansuru. Kalau di atas tadi ada nasoro, unsur, nah ini fi'il mudhari' contohnya yansuru. Yansuru. Ini dia mu'rob, akhirnya berupa harokat dhammah. Akhirnya berupa harokat dhammah. Yansuru, yaf'alu, yadribu. Nah, seperti itu. Nah, ketika dia bertemu dengan amil nawasib seperti lan ini. Lan dia berubah menjadi yansuro. Lan yansuro. Lan yansuro. Yang tadinya yansuru ketika dia bertemu amil nawasib lan, dia berubah menjadi lan yansuro. Yansuru menjadi lan yansuro. Nah, ada perbedaannya kan? Perbedaannya di akhirnya berubah menjadi fathah. Nah, bisa juga dia jazm bertemu amil jawazim. Bertemu amil jawazim lam. Maka bukan yansuru atau yansuro lagi, tapi menjadi yansur. Lam yansur. Jadi bisa yansuru, lan yansuro, lam yansur. Nah, akhirnya bisa berubah semua. Maka ini fi'il mudhari' disebut sebagai mu'rob. Nah, kalau dia bertemu nun taukid atau nun jamak inas, nah ini contohnya nun taukid. Yansuronna. Kalau dalam kitab ada yadribanna. Yadribanna, yansuronna. Nah, ini mabni fathah nih. Ya, mabni fathah. Yansuronna. Karena ini nun taukid. Nun taukid ini. Nun yang ditasydid setelah fi'il mudhari' ini berupa nun taukid. Atau yansurna, ini nun jamak inas. Kalau dalam kitab yadribna. Kalau di tasrif lugawi berarti yansuru, yansuroni, yansuruna, tansuru, tansuroni, yansurna. Nah, yansurna. Nah, itu. Di sebelum tansuru ada yansurna. Nah, yansurna ini nunnya berupa nun jamak inas. Seperti yadribna, yadribu, yadribani, yadribuna, tadribu, tadribani, yadribna. Nah, ini juga sama, sebelum nun jamak inas harokat roknya ini menjadi sukun. Nah, ini sukunnya ini berupa mabni. Jadi yansurna, Arab ketemu lan yansuronna, lam yansuronna. Atau lan yansurna, lam yansurna. Nah, tetap enggak akan berubah. Orang bakal berubah tiba-tiba lam yansurun. Nah, nune disukun, goro-goro ketemu lam mboten. Nah, tapi niki tetap sukun, tidak ada perubahan sama sekali. Orang bakal jenenge lan yansuron disukun, lam yansuron disukun mboten. Tapi tetap lam yansuronna. Itu non taukid atau non jamak inas. Mungkin itu dari saya karena sudah jam 9. Sekian, mungkin ada pertanyaan. Ya, itu tadi penjelasan nahwu dari Bapak Ahmad Fahri Azizi. Mungkin dari kalian yang masih bingung bisa menanyakan. Ada ini dari 7C Muhammad Raditya Naufal Asmi. Assalamualaikum, kula Raditya Asmi kasabahil niku napa? Kasabahil niku napa? Yang kedua, lam taukid itu apa? Lam taukid. Lam taukid napa non taukid? Tulisannya lam taukid. Mungkin tipe atau betul keterangan lam taukid. Iya. Oke, pertanyaan yang pertama kasyabahil niki nggih. Lafal kasyabahil niki nggih. Kasyabahil.
syabah, sibeh. Ya, mboten syabeh. Sibeh. Sibeh itu artinya serupa. Niki, tak paringi catatan teng mriki nggih. Sibeh, keserupaan ini disebut dengan sibeh. Karena apa? Antara mu'rob sama mabni ini apa? Yang pertama mu'rob tidak menyerupai kalimah huruf. Sedangkan mabni menyerupai kalimah huruf. Menyerupai niku serupa kan? Ya, serupa. Nah, keserupaan ini disebut sibeh. Dalam keterangan kasyabahil. Jadi kasyabahil ini disebut sibeh. Kasyabahil. Nek ning gone nek belajar nahu biasanya macane sibeh nggih. Teng bete niki kasyabahil. Nah, sibeh. Sibeh ini artinya keserupaan. Keserupaan. Makanya di keterangan berikutnya ada sibeh wadai, ada sibeh maknawi, ada sibeh niabah, ada sibeh iftikor. Semua keterangannya diawali dengan serupa. Serupanya isim dengan huruf dalam jumlah hurufnya. Karena isimnya dianggap serupa. Ada sibeh maknawi dianggap serupa dalam maknanya. Sibeh niabah serupa dalam bisa beramal atau tidak. Sibeh iftikor serupa dalam tidak punya arti yang sempurna kecuali digabung dengan kalimat lain. Jadi sibeh ini adalah artinya serupa atau keserupaan. Kasyabahil. Kasyabah. Sampun iku maknani ora dirungokno mu akhire kelewatan kasyabahil. Niku. Nah, nggih. Kasyabahil sibeh artinya serupa. Selanjutnya pertanyaan berikutnya apa lam taukid nggih. Lam taukid. Nah, lam taukid niku nggih cara makna niku meneguhkan nggih. Nah, napa jenenge lam taukid niku biasanya nek cara Jawa dimaknai yakti, pasti. Nah, meyakinkan, untuk meyakinkan. Kalau di sini saya keterangannya nun taukid. Nun taukid itu untuk meyakinkan. Yan suronna, benar-benar menolong. Nah, ini kan meyakinkan. Kira. Nah, ansuronna, saya benar-benar menolong. Atau adrusanna, saya benar-benar belajar. Nadrusanna, kami benar-benar belajar. Itu untuk meyakinkan, meneguhkan, taukid. Naukiti, meyakinkan, memastikan. Nah, niku itu non taukid. Nek lam taukid berarti huruf lam yang digunakan untuk meyakinkan atau meneguhkan, memastikan. Nah, seperti mungkin la zaidun qaimun. Nah, la zaidun qaimun. Nah, awalnya kan biasanya zaidun qaimun. Zaid berdiri kan ngoten. Zaid berdiri. Ketika ditambahi lam taukid la zaidun qaimun. Zaid pasti berdiri. Ya, ngoten. Nah, cara makna. Jadi itu meyakinkan, orang lebih yakin. Bisa jadi dikatakan zaidun qaimun, Zaid berdiri. Ah, enggak yakin aku. Tapi ketika disebutkan la zaidun qaimun, Zaid pasti berdiri. Akhirnya orang-orang yang dikasih tahu semuanya yakin, paham dan mengerti karena itu sudah dipastikan. Itu. Mungkin itu cukup ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.